Bab 2961. Kamu mungkin tidak berani menerimanya. Energi kehidupan yang cukup itu berapa? Tanya Eric Kin. Tidak banyak, beri aku semua energi kehidupan yang kamu miliki sekarang, itu sepertinya hampir cukup. Kata roh sisa. Kamu sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Eric Kin mengangkat alisnya dan berkata, sama sekali tidak. Aku masih melihat hubungan antara kamu dan aku, sehingga aku menginginkan sedikit. Roh sisa tersenyum. Tidak. Eric Kin mencibir. Keduanya bekerja sama sebelumnya, dan ada banyak energi kehidupan yang disempurnakan dari kultivasi iblis, dan sebagian besar adalah energi kehidupan untuk kultivator di alam fase penilaian. Jika semua ini ditambahkan, dikhawatirkan itu sepadan dengan seluruh masa hidup dari 3 atau 5 orang dari fase penilaian 1 penurunan. Sekarang saat menyuruhnya untuk memusnahkan fase penilaian 1 penurunan, kamu ingin mengambil begitu banyak, apakah kamu menganggap diriku bodoh? Orang ini jelas melihat bahwa dirinya sedang berurusan dengan Zoni Lee dan yang lainnya, jadi meminta dengan banyak. Keserakahan roh sisa akan energi kehidupan tidak pernah berubah. Namun, dia awalnya ingin memberikan beberapa energi tambahan, tetapi ketika dia berkata seperti itu, dia tidak ingin memberinya sama sekali. Aku bisa memberimu energi kehidupan sebanyak yang kamu mau, tapi aku khawatir kamu mungkin tidak berani menerimanya. Kata Eric Kin dengan datar. Teman seiman, apa maksudmu? Jika kamu mengancam akan memenjarakanku setiap saat, itu terlalu membosankan. Kata roh sisa dengan tidak senang. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin memperingatkanmu. Kata Eric Kin dengan cepat. Ketika kamu berada di Gunung Sihir, kamu mengalami banyak masalah untuk sementara waktu, menelan banyak energi kehidupan orang lain, dan menyinggung 4 sekte besar. Pada akhirnya kamu melarikan diri, dan mati di bawah tangan saudara keluarga Hu. Dari mana kamu mendengar itu? Tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Suara roh sisa tiba-tiba berubah. Benar atau tidak, kamu mengetahuinya dengan baik, dan aku juga mengetahuinya. Eric Kin mencibir. Aku akan memberimu energi kehidupan sebagai gantinya, dan identitasmu pasti akan terungkap. Ketika itu terjadi, aku akan segera meninggalkanmu dan memutuskan hubunganmu denganmu. Saat itu, kemungkinan nasibmu sangat menyedihkan, yang pasti jauh lebih besar dari merasa bahagia. Kamu benar-benar salah, jarum panjang itu bukanlah aku, itu hanya memiliki asal yang sama denganku. Jiwa roh sisa tiba-tiba menjadi cemas. Apakah kamu adalah dia atau bukan itu tidak penting, apakah orang-orang yang terbunuh di Gunung Sihir percaya atau tidak itu yang paling penting, sekarang aku akan memberimu energi kehidupan, kamu bisa bertindak. Eric Kin mencibir. Selain itu, izinkan aku memberitahumu, orang-orang di luar semuanya berdedikasi untuk menyelidiki berita dunia dan mengumpulkan intelijen, dan juga terdapat orang-orang dari Paviliun Sanhai. Coba kamu tebak apakah mereka dapat segera mengenalimu atau tidak. Aku tidak akan membantumu, biarkan aku kembali. Roh sisa berteriak. Sudah terlambat, saat kamu mengatakan kamu bisa menghadapinya, aku sudah memutuskan untuk menggunakanmu. Melihat roh sisa merasa cemas, Eric Kin mencibir. Eric Kin, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini, kamu tidak tahu berterima kasih. Aku berguna bagimu, dan dapat bekerja sama dengan Anda, membagi energi kehidupan secara merata, tidak baik bagimu untuk mengekspos saya. Suara roh sisa gemetar karena marah dan terus berbicara. Sungguh mengerikan, bagaimana Eric Kin tahu tentang kejahatan yang dia lakukan di sini pada masa lalu. Dirinya pada saat itu tidak mengenaskan seperti sekarang, dan kekuatannya masih sangat kuat. Akibatnya, dia kewalahan untuk sementara waktu. Gangguan itu menyebabkan denyut nadi Gunung Sihir terganggu untuk sementara waktu, dan semua orang berteriak dan dipukuli. Pada akhirnya, dia kalah jumlah dan terluka parah. Hingga hari ini, dia masih belum pulih. Sekarang musuhnya berada di seluruh Gunung Sihir. Begitu identitasnya terungkap, orang-orang ini bahkan tidak akan peduli dengan kemampuan mereka. Mereka akan langsung membalas dendam dan memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Pengeksposan dirinya jelas-jelas merupakan jalan buntu.
Jadi, apakah kamu menginginkan energi kehidupan ini atau tidak? Kata Erikin. Aku bisa tidak menginginkannya, tetapi jika kamu membiarkanku menyerang, identitasku pasti akan terungkap. Kata roh sisa dengan panik. Dia tidak peduli lagi dengan energi kehidupan, dia ingin menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kalau aku memberimu energi kehidupan, dan kamu pergi dan membunuhnya, bagaimana? Roh sisa benar-benar ditundukkan, tidak hanya tidak ingin energi kehidupan, tetapi juga memberikan energi kehidupan kepada Erikin. Aku tidak menginginkan barangmu, aku memiliki cara untuk menutupi dirimu, agar dirimu tidak terekspos, tetapi kamu harus mengikuti instruksiku. Kata Erikin. Apakah kamu yakin? Ini bukanlah permainan anak-anak, aku akan mati jika terkena cahaya. Roh sisa menggertakkan giginya. Kamu juga mengatakan bahwa kamu dan aku bisa bekerja sama, masih terdapat banyak kesempatan untuk menggunakanmu di masa depan, bagaimana aku bisa melepaskan hal yang baik seperti mendapatkan energi kehidupan? Setelah berbicara sampai di sini, Reiki dari sebelumnya secara bertahap menghilang. Erikin terbang mundur dengan total lebih dari 10 meter, dan akhirnya berhenti. Melihat ke sisi yang berlawanan, Zonili juga mundur sekitar 10 kaki, jadi jika dia tidak berjuang keras, Zonili akan sulit untuk menang. Bersiaplah, langkah selanjutnya adalah membunuhnya. Erikin mengingatkannya, dan tiba-tiba, rambut dan pakaiannya mulai bergerak otomatis tanpa angin. Matanya sedikit terpejam, dan di lautan kesadaran, sumber energi pencerahan terus bergetar. Aura misterius mengalir ke arah Erikin dari segala arah. Dari tangan Erikin, dua aura putih abu-abu meresap seperti naga udara, dengan cepat mengelilingi Erikin. Pada saat ini, seluruh tubuh Erikin bersinar dengan cahaya keemasan redup, yang luar biasa, seolah-olah dia telah melangkah ke alam orang suci. Jurus Taoisme, anak ini akan menggunakan jurus Taoisme. Di luar Gunung Fengjiao, pupil semua orang menyusut. Erikin masih memiliki jurus cadangan. Sumalong merasa bahwa ketua paviliun harta karun di belakangnya yang telah santai, menjadi tegang kembali. Tepat di bawah perhatian semua orang, Erikin dengan rambut beterbangan tiba-tiba membuka matanya. Mata yang dipenuhi dengan aura berwarna abu-abu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Zonili dalam kehampaan. Dalam sekejap, ruang membeku dan waktu terhenti. Di antara langit dan bumi, hanya Erikin yang perlahan-lahan menurunkan lengannya, termasuk aliran Reiki yang bergejolak, celah dalam kehampaan, semuanya terdiam. Jurus Jari Suci. Jurus ini sudah jarang dilakukan sejak Erikin berhasil menembus ranah fase penilaian. Karena jurus Jari Suci adalah jurus terkuat yang diajarkan oleh ayahnya, Alonso Qin, dan juga satu-satunya jurus Taoisme. Saat jurus ini memperlakukan tingkat kultivasi yang sama, bisa dikatakan sebagai menghancurkan. Pada saat itu, ia juga membuat prestasi luar biasa untuk Erikin berulang kali, membunuh musuh yang kuat dalam hitungan detik. Tetapi kelemahan terbesar dari jurus ini adalah bahwa hal itu memiliki efek yang lebih rendah pada kultivator yang juga pandai dalam sumber energi waktu, dan yang lainnya adalah lebih sulit untuk memenjarakan kultivasi yang lebih tinggi daripada Erikin. Masalah dari hal ini adalah bahwa Erikin sering membunuh musuh dengan cepat, dan kekuatan lawan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dan para master biasanya dapat dibunuh dengan menggunakan teknik naga terbang dan teknik tarian naga, dan master top memiliki penelitian yang lebih dalam tentang sumber energi, dan teknik ini mungkin tidak bisa menahan lawan. Oleh karena itu, Erikin tidak pernah menyerah untuk berlatih teknik ini, tetapi tidak ada kesempatan yang baik untuk menggunakannya. Saat ini jurus Jari Suci adalah yang paling cocok. Karena Zonili sangat kuat, tetapi bukan dalam bakat, sebaliknya dalam akumulasi dan kultivasi. Dirinya memiliki banyak cara untuk membunuh lawan, tetapi harus dilakukan dalam hitungan detik. Kedua kondisi itu cocok satu sama lain, dan di bawah jari Erikin, dunia menjadi sunyi. Di dalam laut kesadaran, telah lama terdapat akumulasi sempurna dari mangkuk pemanggil roh, dan seluruh tubuh bersinar terang. Ia dengan panik melepaskan Reiki yang tersimpan,
membantu Erikin untuk meningkatkan jumlah Reiki yang meledak dalam sekejap, yang digunakan untuk mengendalikan Zonili yang lebih kuat dari tingkat kultivasinya. Dan di jari ini, cahaya ilahi yang tebal melesat langsung ke arah Zonili. Ketiga Sky Eater melayang-layang dalam cahaya ilahi, dan di antara Sky Eater, terdapat paku berkarat tersembunyi yang sedikit bergetar. Bersambung.